Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore. Hari ini kami akan mempresentasikan terkait wawancara kami terhadap lansia. Sebelumnya kami dari kelompok 10, saya sendiri Nika Nia Siagian. Dan saya Anissa Revalen Renata. Dan saya Alia Beriana Aziza. Baik, selanjutnya. Baik, jadi saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan subjek J. Jadi subjek J adalah seorang pria lansia yang kini sudah berusia 75 tahun. Ia tinggal di rumah kayu panggung sederhana di pinggiran Kabupaten Kutai Kartanegara. Ia tengah duduk bersila bersama saya selaku observer di atas tikar bermotif campur dan berwarna hijau toska. Ia kala itu menggunakan kaos polo berwarna orange agak kemerahan, celana training biru dan menggunakan peci hitam. Suasana di rumah subjek tampak begitu hangat dan penuh kekeluargaan. Subjek sangat nyambung jika diajak berkomunikasi secara santai, walaupun kala itu suasana di rumah subjek begitu ramai dengan teriakan dan cucunya yang sedang bermain berlari-larian. Sesekali cucunya juga memanggil kakeknya itu dan mengobrol singkat namun tetap bermakna. Mungkin karena itulah subjek selalu tampak sumringah dan ramah karena seisi rumah selalu mengajaknya berinteraksi. Next. Baik, jadi sekarang ada bagian perilaku. Subjek berwajah begitu teduh, berkepribadian tenang, sabar, dan cenderung pendiam jika tidak diajak bicara. Ia begitu senang berbagi cerita masa lalu kepada anak dan cucunya, menikmati aktivitas santai seperti duduk di teras dan berbincang, serta selalu menatap lawan bicara. Meski jarang bergerak, ia sesekali berjalan ke warung untuk bersosialisasi kepada tetangga-tetangganya. Saat berbicara, ia sering menarik nafas lewat mulut karena nafas subjek terasa mulai berat jika berbicara terlalu lama, meskipun tidak mengeluhkan gangguan pernapasan tertentu. Next. Lalu di sini ada kondisi fisik dan kondisi psikologis. Subjek bertubuh sangat kurus, sedikit membungkuk, dengan tinggi sekitar 155 cm dan berat kisaran 48 kg. Pergelangan tangan dan kaki kecil. Massa otot menurun karena sudah masuk di usia lanjut. Kulit wajah dan tangan sudah mulai keriput, namun wajah subjek tetap bersih dan tampak sehat. Ia memiliki riwayat hipertensi serta nyeri lutut dan pinggang, namun masih mampu beraktivitas ringan. Suara mulai melemah dan pendengarannya menurun, sehingga perlu berbicara lebih nyaring dan kadang berulang. Lalu ada kondisi psikologis. Secara psikologis, kondisi subjek stabil, tidak mudah marah, dan termotivasi menjalani usia senjanya dengan damai. Meski sesekali subjek kadang merindukan mendiang istrinya yang kini telah tiada. Ia tidak larut dalam kesedihan dan kini merasa bahagia serta terpenuhi secara emosional berkat kehadiran dan kasih sayang anak-anak serta cucunya. Next. Baik, sekarang dari segi lingkungan ada lingkungan fisik dan lingkungan sosbud. Rumah panggung kayu milik subjek memiliki ventilasi yang cukup baik dan pencahayaan alami dari jendela yang selalu dibuka lebar. Dindingnya dihiasi gantungan barang harian, foto masa kecil anak begitu juga cucu, serta lantai sebagian yang tertutup tikar plastik hijau toska. Suasana rumahnya sejuk dan tenang, cocok untuk lansia. Terdapat dua kamar tidur, namun anak dan cucu sering tidur bersama di ruang tengah. Di belakang rumah terdapat dua rumah walet milik subjek. Sayangnya, di sana listrik begitu terbatas dan hanya menyala dari pukul 12 malam hingga 6 pagi. Lalu ada lingkungan sosial budaya. Subjek tinggal bersama anak bungsu perempuannya yang membantu merawatnya. Anak-anak lain pun rutin berkunjung dan dua di antaranya tinggal tepat di sebelah rumah subjek. Ia sangat dekat dengan cucunya, terutama cucu tertua, dan dikenal ramah dengan tetangga. Meski tidak begitu aktif lagi di kegiatan warga, ia tetap dihormati sebagai salah satu yang tertua di kampung tersebut. Didukung oleh budaya Kutai Kartanagara yang menjunjung tinggi penghormatan kepada lansia. Next.
Baik, selanjutnya ada subjek ES. Jadi subjek ES ini sangat bahagia dan juga suka berinteraksi dengan banyak orang. Karena di lingkungan sekitar subjek seperti istri, anak, tetangga sangat mendukung. Karena lingkungan subjek merupakan lingkungan yang aktif dan banyak berinteraksi. Khususnya dengan keluarga inti. Subjek sering menghubungi anak melalui telepon karena anak-anaknya berada di luar kota. Subjek juga berinteraksi dengan anaknya yang berada di rumah. Subjek juga orang yang percaya diri karena lingkungan keluarga, pertemanan, kondisi ekonomi, dan kesehatan yang mendukung subjek untuk tetap menjadi pribadi yang percaya. Subjek juga merupakan pribadi yang sabar dan tenang karena subjek berada di lingkungan yang religius, aktif dalam membantu di keagamaan. Next. Lalu di sini ada perilaku subjek. Jadi subjek ini orangnya yang dikenal tenang dan juga tidak banyak bicara. Saat menjawab, subjek itu terlihat to the point pada jawabannya. Subjek juga orang yang tidak mau ambil pusing atau tidak mau semua hal berpanjang lebar. Sempat dimention di wawancara, subjek bilang kalau misalnya berusaha untuk tidur dan gak banyak melakukan sesuatu, gak terlalu memikirkan pekerjaan itu supaya besok bisa dilanjut lagi. Nah, subjek ini paham akan semua hal tidak harus dikerjakan dengan terburu-buru ataupun memaksa diri. Subjek juga memiliki pengendalian yang bagus dan bisa berdamai dengan masa lalu yang berat. Subjek terlihat senyum dan tertawa terkadang saat menjelaskan hal yang berat dalam hidupnya, yakni bekerja. Subjek juga memiliki resiliensi yang tinggi, terlihat dari subjek menjawab dengan nada yang semangat dan juga antusias. Beberapa kali subjek berpikir terlebih dahulu untuk menjawab. Subjek juga menggunakan kata dihadapi saja, membuktikan bahwa subjek bukan orang yang pasif, subjek sudah mempunyai strategi sendiri untuk semua hal yang dia hadapi. Next. Lalu di sini ada kondisi, yakni kondisi fisik dan juga kondisi psikologis. Jadi kondisi fisik dari subjek S ini adalah kondisinya itu rumah subjek itu bersih dan tertata. Subjek mempunyai tinggi 175 dengan berat 70 kg, ukuran sepatu subjek itu 40, dan bentuk tubuh subjek itu tegap dan memiliki kaki dan tangan yang kurus, tetapi perut subjek sedikit besar, dan tangan yang berurat dan sedikit otot. Subjek memiliki kulit yang sedikit gelap, mukanya subjek seperti mata yang sedikit besar, hidung yang mancung dan besar, bibir yang tipis, dan alis yang tebal. Saat berjalan, subjek terlihat tegap dan langkah yang besar. Riwayat kesehatan subjek adalah subjek jarang sekali sakit. Tapi terkadang subjek itu batuk-batuk yang berlebihan diakibatkan merokok. Subjek tidak pernah memisan dalam hidupnya ataupun sakit yang harus dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya itu ada kondisi psikologis. Itu kondisi emosi subjek itu sangat baik. Karena subjek itu sering ketawa dan banyak hal bahagia dalam hidupnya. Karena subjek sangat bersyukur dan menegaskan untuk selalu bersyukur dalam hidupnya. Subjek sudah tidak pernah menangis karena menurut subjek semua hal yang tepat akan datang, yang tidak tepat ataupun masanya sudah habis akan pergi. Kemampuan bersosialisasi subjek itu sangat tinggi karena subjek dapat dengan cepat membuat teman tanpa memilih-milih. Bahkan subjek sempat mention hal yang ingin dia ulang dari kehidupannya itu adalah saat masa SMA. Di saat pertemanan itu murni, tidak ada pilih teman, karena sesuatu yang membuat subjek terlihat sangat menghargai pertemanan dan sangat senang berteman. Saat subjek diwawancarai, subjek sering mention terkait pertemanannya. Subjek juga memiliki efikasi diri dan kepercayaan diri yang tinggi. Subjek yakin dan percaya akan kemampuan dirinya dalam bekerja maupun hidup. Kembali lagi, subjek merupakan orang yang memiliki hubungan kuat dengan agamanya. Selanjutnya, selanjutnya itu ada lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Di lingkungan fisik, rumah subjek itu bersih, rapi, dan tertata baik. Terdiri dari 3 kamar, 2 kamar mandi, dapur, serta ruang makan dengan meja hitam dan 4 kursi. Ruang tamunya luas dan dilengkapi pendingin ruangan, serta terdapat 2 TV di ruang keluarga dan kamar. Rumah memiliki lebih dari 10 jendela. Taman samping yang luas dengan bunga dan tanaman, serta garasi besar untuk 2 mobil dan 2 motor.
Interior rumah berwarna-warni seperti coklat, hijau, kuning. Lalu pencahayaan di rumah subjek itu cukup dan dihiasi banyak foto keluarga dan teman. Kebersihan rumah mencerminkan kebiasaan subjek yang teratur seperti subjek sering mandi 3 kali sehari. Lalu ada lingkungan sosial budaya, itu lingkungan rumah subjek itu bersih, tertata rapi, dan dikelilingi banyak tetangga. Subjek itu memiliki hubungan baik dengan tetangga dan rutin berbincang setiap sore. Ia juga sering membantu istrinya serta aktif berkomunikasi dengan anak-anak baik yang di rumah maupun di luar kota. Sebagai anak laki-laki satu-satunya dari 6 bersaudara, subjek berperan sebagai penengah dan tetap menjaga hubungan erat dengan keluarga besar. Ia tumbuh dalam budaya yang disiplin dan menjunjung sikap baik, yang juga ia tanamkan pada anak-anaknya bersikap tegas, namun tetap hangat agar anak-anak merasa dekat dengannya. Next. Oke, baik, izin masuk. Jadi selanjutnya ada subjek A, eh, yaitu subjek yang saya wawancarai. Jadi subjek ini tumbuh dalam keluarga yang harus berjuang keras demi pendidikan sehingga ia sangat menghargainya. Jadi waktu dulu subjek ini tumbuh di kondisi ekonomi yang kalau bisa dibilang kurang ya, apalagi untuk pendidikan. Jadi dari keluarga juga untuk sampai ke pendidikan tinggi seperti kuliah itu juga bukan suatu yang primer ya. Jadi subjek ini sangat-sangat berusaha gitu untuk bisa mencapai pendidikan sarjana pada saat itu. Jadi subjek sampai merantau walaupun tidak mendapat izin dari orang tua dan keluarganya. Dan sebelum melanjutkan kuliah juga subjek itu bekerja dulu sebelum memasuki perkuliahan. Kalau untuk saat ini, subjek itu seorang pensiunan yang lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah karena subjek ini tinggal sendirian ya di rumah. Anak-anaknya juga merantau. Anak-anaknya juga sekarang tinggal di Samarinda, berkuliah dan juga ada yang sudah menikah. Eh, jadi kalau misalnya dari kesehariannya subjek ini sendiri, subjek mengatakan bahwa ia saat ini banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar dan kalau misalnya ada memiliki waktu luang, subjek memilih bersosialisasi dengan temannya di kedai kopi di sebelah rumahnya yang memang menjadi tempat kumpul antara subjek dan juga tetangganya dan teman-temannya. Oke, jadi perilaku subjek sendiri meskipun sudah pensiun, subjek tetap aktif mengikuti berbagai kegiatan baru, termasuk bisnis dan organisasi. Saat diwawancarai, subjek menjawab semua pertanyaan dengan baik dan sangat detail. Itu termasuk seperti tahun, terus sesuai dengan apa ya, dengan urutannya gitu ya. Bahkan menjelaskan keputusan penting yang diambil subjek uh, pada saat muda dulu. Nah, kadang-kadang subjek juga saat menjawab pertanyaan itu terkadang menggaruk kepala atau pelipis sambil memasang mimik kayak seperti mengingat sesuatu gitu. Subjek ini juga sering tersenyum dan sesekali tertawa selama sesi wawancara dilakukan. Subjek menunjukkan antusiasme yang tinggi terutama saat membahas pendidikan dan karir beliau. Pengalaman berjuang untuk melanjutkan pendidikan demi membantu adik-adiknya itu menjadi pengalaman yang sangat berkesan buat subjek dan menjadi pelajaran yang subjek sangat hargai gitulah. Oke, next ada kondisi fisik dan juga kondisi psikologis. Jadi subjek memiliki postur yang ramping dan tegap di usia lansia. Saat ini usia subjek berusia 65 tahun dengan tinggi 165 cm dan berat sekitar 56 sampai 58 kg.
kilogram. Kulitnya berwarna coklat, wajah oval kecil dengan kerutan halus, terutama di bagian jidat dan juga mata, hidung mancung dengan bagian depan agak lebar, terus tuh rambut hitam namun juga ada sisi-sisi yang keabu-abuan. Subjek memiliki riwayat diabetes, kolesterol, dan getah bening yang pernah subjek operasi sebelumnya. Ini subjek ini lagi menjalani pola hidup yang sehat ya, karena subjek itu punya riwayat diabetes, jadi subjek juga menjaga pola makannya untuk sekarang dan juga memulai hidup sehat dengan lebih sering berjalan kaki dan juga olahraga. Tapi subjek ini kesehariannya suka banget mengonsumsi kopi hitam. Jadi benar-benar kayak dalam sehari itu pasti selalu mengonsumsi kopi hitam. Untuk kondisi psikologisnya sendiri, subjek ini sangat baik karena subjek memiliki dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar. Jadi subjek ini banyak sekali relasinya, teman-temannya tuh hampir di mana-mana pasti kenal sama subjek ini. Jadi banyaklah kenalan dari subjek ini ya. Pensiun itu ada di menjadi perubahan yang besar bagi subjek. Tapi subjek itu berusaha untuk beradaptasi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan baru tadi. Jadi subjek selepas pensiun itu mengikuti bisnis baru gitu, yang bisa sampai membawa subjek itu sampai ke luar negeri. Jadi bagi subjek di usianya saat ini tuh menikmati kehidupan tuh sangat-sangat penting ya, dan mencoba kegiatan-kegiatan baru yang belum pernah subjek lakukan sebelumnya. Terus selanjutnya ada lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Jadi lingkungan rumah subjek berada di pinggir jalan raya dengan rumah sedang berwarna putih. Semua tembok dicat berwarna putih, tertata rapi, terdapat 3 kamar, 2 kamar mandi, ruang tengah yang panjang, serta banyak figura dan cermin di setiap ruangan di tembok-temboknya itu. Meski rumah memiliki 8 jendela, tapi ventilasi di rumah subjek ini terbilang kurang baik karena cukup tertutup dan karena ada penggunaan AC juga ya, jadi jarang dibuka. Kecuali subjek kadang melakukan pertukaran udaranya itu cuman membuka pintu aja gitu. Tapi subjek juga ini ya, jarang berada di rumah gitu. Terus subjek tinggal sendiri, memiliki rumah kontrakan di belakang, namun lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah. Kalau untuk lingkungan sosial budaya, subjek memiliki 2 orang anak. Yang pertama sudah menikah dan yang kedua sedang melanjutkan studi berkuliah dan dua-duanya ada di Samarinda. Meski tinggal sendiri di Berau, subjek sangat dekat dengan anak-anaknya, rutin bertelepon dengan anak-anaknya hampir setiap hari dan mengunjungi mereka 2-3 kali dalam setahun. Hubungan subjek dengan ke-11 saudaranya juga cukup dekat dan saling memantau satu sama lain. Karena pengalaman kerja subjek yang banyak juga, subjek aktif bertemu teman lama, rekan bisnis, rekan kerja, dan lainnya. Hubungan dengan tetangga juga sangat baik karena subjek hampir setiap hari selalu bertemu dengan tetangganya dan berkumpul di kedai kopi di sebelah rumahnya. Baik, kesimpulan dari ketiga subjek itu menunjukkan kemampuan adaptasi yang kuat dalam menghadapi perubahan hidup, terutama saat memasuki masa pensiun. Dan juga mereka memiliki tingkat resiliensi yang tinggi yang tercermin dari keaktifan mengikuti berbagai kegiatan baru baik dalam bidang sosial, bisnis, maupun organisasi. Lalu ketiganya ini juga memiliki dukungan sosial yang baik dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitar yang memperkuat kesejahteraan psikologis mereka.
Selain itu, pengalaman masa lalu yang penuh tantangan termaksud dari latar belakang keluarga dan perjuangan dalam pendidikan juga itu ngebentuk sikap yang positif dan makna hidup yang mendalam, menjadikan mereka individu yang mampu tumbuh pasca trauma atau traumatic growth secara signifikan. Baik, kami tutup sesi presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.